Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Saya berharap teman-teman dalam keadaan bahagia, bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan ketenangan di tengah situasi yang bisa jadi belum menentu. Ya, perkenalkan saya Desi Maulia, saya dari Pusat Bimbingan Konseling dan Layanan Psikologi LPP UKRIS. Pada siang hari ini saya dapat kesempatan mewah nih untuk bisa komunikasi dengan teman-teman, dengan para pemirsa, karena saya digandeng oleh BEM FPMI Pati UKRIS. Luar biasa ya, BEM FPMI Pati UKRIS keren banget bisa membaca situasi, oke situasi kayak gini kira-kira apa yang diperlukan. Salut untuk teman-teman BEM FPMI Pati UKRIS. Baik teman-teman, BEM FPMI Pati UKRIS kemarin menghubungi untuk, Bu, yuk kita ngobrol tentang kesehatan mental di masa pandemik. Oke. Saya surprise juga karena teman-teman ternyata peka. Ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental kita. Seperti yang kita ketahui, COVID datang tiba-tiba di bulan Desember 2019 ya, dimulai dari Wuhan, Cina sana, kemudian mendatangi kita di bulan Maret 2020. Ya, sampai hari ini masih belum ada kejelasan, belum ada tanda-tanda bagaimana menangani COVID yang sampai benar-benar nggak ada lagi, imunisasi juga belum vaksin juga belum ditemukan, maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga hidup sehat, baik secara fisik maupun mental, di tengah situasi yang berbeda dari situasi sebelumnya. Ada 20 pertanyaan yang dilayangkan oleh teman-teman melalui Instagram BEM FPMI Pati. Saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu, dan bisa jadi nanti jawaban itu menjadi satu dengan yang lain, bisa jadi akan jawab secara personal melalui channel YouTube ini. Baik, teman-teman. Segala sesuatu yang terjadi pasti sudah di dalam skenario Tuhan. Itu adalah salah satu yang kita yakini. Nggak ada sesuatu yang terjadi itu begitu saja dan di luar kontrol. Nah, karena ini sudah dengan skenario Tuhan, maka COVID ini sekalipun tidak mengenakan, pasti ada maksud baik di baliknya. Oke. Dan segala sesuatu ada awal, tentunya ada akhirnya. Maka tidak perlu berkecil hati, walaupun sampai sekarang belum ditemukan, tapi pasti suatu saat akan bisa tertangani COVID ini. Memang tidak menutup mata, tidak menutup telinga kita bahwa segala sesuatu yang tidak pasti ini di tengah pandemik membuat diri kita menjadi nggak nyaman, membuat diri kita menjadi resah, menjadi gelisah, aktivitas menjadi terbatas. Manusiawi ketika Anda merasa jenuh, merasa bosan, merasa ada ketakutan, itu hal yang wajar. Dan yang perlu kita pahami bahwa ini tidak hanya terjadi di negara kita saja. Ini terjadi di seluruh dunia. Artinya, kita tidak sendirian. Maka ketika tidak ada perasaan-perasaan yang mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita, membuat kita menjadi tidak produktif, hal itu adalah sesuatu yang masih bisa untuk dibagikan, untuk dicari solusinya secara bersama-sama. Baik, saya akan memulai dari pertanyaan yang pertama. Baik, teman-teman, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk kepada panitia. Ada 16 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Tania Setio Cahyaningtyas, Ilmu Keperawatan Poltekkes Semarang. Bagaimana cara mengatasi parno terhadap kebersihan di saat pandemi? Apakah parno terhadap kebersihan menyebabkan orang mengidap OCD? Pandemi ini mau nggak mau mengembalikan kita pada tataran menjaga kebersihan yang sesungguhnya. Kita udah nggak bisa lagi pakai standar masing-masing bahwa bersih versi saya adalah seperti ini, bersih versimu adalah seperti ini. No, sekarang semua sudah distandarkan. Bahwa kalau mau beraktivitas, cuci tangan dulu deh, pakai air mengalir dengan sabun, atau pakai hand sanitizer. Kemudian standar berikutnya lagi ketika kamu dan saya gitu ya, ketika kita berinteraksi,
nggak bisa lagi deket-deketan, ada jarak. Lalu kenakan masker, itu sudah menjadi standar dulu. Ya. Kemudian standar yang lain lagi, apa ya standarnya lagi ya? Oke, setelah berpergian kita akan langsung mandi untuk membersihkan diri kita. Nggak bisa saya mau jadi kaum rebahan dulu, gitu, nggak bisa. Semuanya sudah terstandarkan ya. Nah, ketika sudah terstandarkan, maka tugas kita adalah mengikuti standar itu. Nanti kalau kemudian jadi parno gimana, Bu? Parno ini biasanya ketika kemudian kita jadi punya standar yang sangat tinggi terhadap kebersihan. Oke, kita ikuti aja dulu yang sudah ada. Nah, ketika kita udah ngikutin yang sudah nggak ada, yang bikin gemes ini kadang lingkungan kita nggak ngikutin. Itu bikin kita jadi, ih, ini paham nggak sih orang gitu kan ya. Akhirnya kita jadi was-was nih. Ini orang ODP nggak ya? Ini orang benar-benar sehat nggak? Harapannya sih sehat, tapi kan kita nggak ngerti ya. Nah, akhirnya pikiran-pikiran yang nggak menenangkan itu mulai muncul. Maka yang bisa kita lakukan ketika pikiran-pikiran itu mulai muncul adalah stop dulu. Ketika muncul pikiran yang mengkhawatirkan, stop dulu, titik itu, tekan tombol pause, ya. Kemudian pikir dulu, oke, ini sesuatu yang membahayakan atau tidak? Kebersihan dia membahayakan saya enggak? Atau tuntutan saya terlalu tinggi enggak dengan dia? Pause beberapa saat. Kalau ternyata jawabannya adalah ya, dia nggak ikut standar kesehatan sehingga membahayakan saya, maka kita punya pilihan, alternatif pilihan. Satu, mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan dengan cara yang santai gitu ya. Yang kedua, menegurnya. Yang ketiga, menjauh atau menghindarinya. Ya. Tapi sebelum kita parno duluan, itu tadi ya, self-talk dulu, kita bicara dengan diri kita. Tentukan dulu. Kalau kemudian memang membahayakan, tadi ambil 3 tadi. Kalau memang membahayakan sekali, oke, tinggal aja, hindari. Nah, apakah parno terhadap kebersihan menyebabkan OCD? Enggak bikin OCD. Bikin OCD itu ketika kita udah nggak menyadari bahwa saya mencuci tangan berulang kali. Nah, selama kita masih sadar, saya mau mencuci tangan saya supaya ini bersih, saya menghilangkan kuman-kuman yang ada di diri saya, karena tadi saya habis memegang sesuatu yang saya nggak yakin higienitasnya, itu nggak bikin OCD. Ya, maka sadari setiap perilaku yang kita lakukan. OCD itu awalnya dari kita udah nggak bisa ngendaliin diri kita. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Dani Vera Awalapia, Fakultas Psikologi Undip Semarang. Mengapa ketika kita di rumah saja malah merasa emosinya kurang stabil? Bagaimana cara menjaganya? Oke, Dani, aktivitasmu selama ini ngapain aja ketika sebelum pandemi? Wow, tentunya banyak banget ya, ada berkuliah, ada berorganisasi, masih ngumpul dengan teman, kemudian masih beredar ke sana sini gitu kan ya, masih gaul. Nah, aktivitas yang sudah rutinitas kita lakukan selama beratus-ratus hari itu, tiba-tiba di-cut. Tiba-tiba, oke, nggak boleh kemana-mana. Kita kayak nyetir mobil udah terbiasa 40-60 kilometer nih, udah ngelajunya udah enak, tiba-tiba suruh ngerem dadak. Tentu kan cik gitu kan ya. Ada rasa kaget. Aduh, kok aku jadi nggak bisa kemana-mana, kok nggak bisa berinteraksi, semuanya dibatasi. Maka emosi-emosi negatif kita mulai muncul. Rasa kecewa, rasa marah, jengkel, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan ya. Nah, itu semua muncul di diri kita. Akhirnya emosi kita naik turun, nggak karuan. Ditambah lagi, saya pengen kuliah, saya pengen ketemu dengan teman-teman. Usia kalian nih, usia remaja ini pengennya sosialisasi kemana-mana. Berada di rumah aja tuh tentu aja nggak betah. Nggak akan betah deh. Nah, ketika udah kayak gini, gimana ya kalau gitu menjaganya? Kan karena kita hanya sadar bahwa kondisi nggak bisa kita tolak lagi, memang ada pandemi. Dan mau nggak mau, semua kebiasaan menjadi berubah. Maka bagaimana mengatur emosi kita?
Oke, kalau kita udah ngerasa nih, ada hal-hal negatif yang mau muncul, ada kesedihan nih, akui bahwa itu ada. Oke, saya lagi jengkel. Oke, saya lagi sebel. Saya kecewa nggak bisa ngumpul sama teman-teman rapat, bikin kegiatan. Semua agenda 1 tahun berubah. Saya merasa ada kemarahan di sana. Dan akui aja bahwa ada kemarahan di sana. Dan perasaan itu boleh kok ada di dirimu. Semua emosi itu boleh ada di diri kita. Terima keberadaannya. Setelah itu, bicara pada dirimu. Hai para emosi, ya, emosi positif, emosi negatif. Kamu mau gimana nih ketika sudah terjadi, ketika kamu muncul ini, tujuanmu untuk apa nih? Eh, Sepadan nggak untuk tetap saya simpan kondisi marah ini? Kalau nggak, berarti mau sampai kapan? Kalau saya mau sedih, sampai kapan? Saya mau marah, sampai kapan? Saya mau kecewa, tuh mau sampai kapan? Karena semua emosi ada batasan waktunya. Ya, apalagi yang emosi-emosi negatif. Nah, maka itu tadi ketika muncul emosi-emosi itu, sadari bahwa emosi itu ada, ajak komunikasi, terima dia, kemudian yuk bareng-bareng yuk karena ini ternyata menyesakkan, kita ubah yuk menjadi sesuatu yang membahagiakan saja. Ingat, emosi bahagia itu bisa diciptakan. Ya. Jadi caranya gimana? Ingat hal-hal yang menyenangkan, yang mungkin nggak kamu dapetin kalau nggak ada WFH atau SFH itu. Kamu jadi nggak ngerti, karena ternyata itu dari kamarku tuh aku bisa ngelihat matahari terbenam, tuh bagusnya kayak gini. Mana mungkin kamu perhatikan kalau nggak kamu bahas SFH, pasti sudah sibuk keluar. Oh, oke, ada rasa bahagia. Saya bersyukur bisa menikmati itu. Itu caranya tadi untuk menjaga, munculkan kebahagiaan. Cari hal-hal yang kamu peroleh, yang tidak bisa kamu peroleh selama ini, kemudian syukuri. Cara lagi menjaganya lagi, olahraga ya. Oke, itu akan menimbulkan hormon-hormon yang menenangkan. Nah, kenapa selama WFH badan dan pikiran terasa lebih capek dibandingkan sebelum pandemi? Ada pertanyaan dari Talita, Teknik Mesin Polines Semarang. Kenapa ya lebih capek ya? Satu, karena kita masuk ke kebiasaan baru nih. Kebiasaan natap layar jadi lebih meningkat. Menatap layar, tapi sayangnya nggak ada interaksi di dalamnya. Kalau kita kuliah, kan enak ya kita ngobrol dengan teman, ada energi yang saling bertukar nih, ada energi yang saling bertukar. Nah, kalau kita ngomong sama layar, nggak ada itu, nggak kita temuin. Maka energi itu muncul benar-benar full dari diri kita. Akhirnya, aduh, aku capek banget. Rasanya jadi lebih capek setelah kita habis kuliah gitu ya. Kuliah online, pasti lebih capek. Belum lagi tambah capeknya karena ada pikiran-pikiran negatif yang muncul terus-menerus. Ditambah gerak fisik kita menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Atau kita udah bosen dengan kegiatan yang itu lagi gitu ya. Nah, itu adalah jawabannya. Maka kita bisa bagaimana sih biar nggak capek gitu? Tetap berinteraksi dengan teman, sapa teman-temanmu melalui video call, ataupun media yang lainnya gitu ya, media yang lainnya, berinteraksi dengan mereka. Kemudian gerak-gerak badan itu harus tetap terus ya. Dan juga bahagia. Nah, cara memunculkan bahagia bagaimana? Oke, buat jadwal untuk kehidupanmu. Supaya nanti kamu nggak merasa monoton itu lagi, itu lagi. Nah, kemudian pertanyaan dari Nur Aulia, Pendidikan Matematika UGRIS, bagaimana menyikapi atau mengatasi diri yang selama masa pandemi menjadi pemalas, tidak punya motivasi, dan merasa jenuh di rumah karena sering crash dengan orang tua? Mbak Nur Aulia, masalahmu ini nggak kamu alami sendirian. Semua remaja itu ya ngalamin nih pernah crash dengan orang tuanya selama SFH. Tinggal kadarnya aja yang beda-beda gitu ya. Ada yang sering banget, ada yang
Jarang ada yang tiada hari tanpa crash. Nah, kok bisa sih? Ini bisa karena kalian di usia remaja. Usia remaja ini usia kamu harus cari jati diri, kamu ngumpulnya dengan teman-temanmu. Dan yang orang-orang yang biasanya kamu dengar adalah orang-orang yang sebaya, gitu kan. Ditambah hormonmu ini menginginkanmu untuk terus bergerak, berkreasi. Nah, tiba-tiba kamu berada di rumah sampai pertanyaan pertama tadi. Maka udahlah kita jadi jenuh, mati gaya gitu ya. Tapi juga kita mikir, masa sih aku mau jadi kaum rebahan terus gitu ya. Nah, nanti akhirnya ujung-ujungnya juga crash sama orang tua. Orang tua ngelihatnya, kamu nih ngapain rebahan aja. Padahal kita yang remaja ngomongnya, supaya aku tuh bingung mau ngapain sih. Ini nanti ketika kamu crash dengan orang tuamu, cari sumbernya dulu ya. Sebenarnya biasanya crashnya itu karena apanya. Tapi itu hal yang wajar. Nah, kalau kamu jenuh, main sama teman dengan cara ya bisa lewat virtual. Dan mainnya ini tetap aja yang penting-penting aja. Sesekali saja dan ikuti protokol kesehatan yang benar. Nah, kemudian kalau jadi pemalas, nggak punya motivasi, gini, jangan hilang rutinitas. Kamu sudah punya rutinitas selama ini. Bangun, kemudian beberes, berangkat dari kos, kemudian mampir ke warung dulu untuk sarapan, kemudian kuliah kan? Habis kuliah, kemudian nanti aktivitas dengan teman, kembali lagi ke kos, bersih-bersih dan macam-macam. Nah, aktivitas-aktivitas itu jangan hilang semuanya. Kamu juga perlu tetap punya jadwal. Saya bangun jam sekian, kemudian saya kuliah jam sekian sampai jam sekian, maka ketika kuliah pakai aja baju rapi, tetap pakai baju kuliahmu. Supaya kamu merasa bahwa ini setting saya adalah saya di kelas, gitu kan. Kemudian juga tetap miliki target-target. Walaupun kemudian SFH bukan berarti nggak punya target kan. Nah, target ini pada remaja itu memunculkan semangat untuk, oke, I've got the challenge. Aku punya challenge nih. Challenge ini mau aku taklukkan. Karena ada challenge, kamu mau naklukin, mau nggak mau kamu akan bergerak, akan termotivasi. Ya, kalau saya nggak punya target, saya nggak punya challenge, bikin target baru, bikin challenge baru. Ya, misalnya kemudian targetnya apa? Targetnya nanti SFH ya, SFH ini di rumah saya IPK tetap 3,5, kemudian makin pinter masak, kemudian bisa mulai bisnis. Nah, bikin 3 target itu, lakuin. Maka pemalas dan kemudian rasa jenuh, nggak ada motivasi ini pasti akan hilang. Oke, pertanyaannya nih lagi dari LTF.ADH. Oke, Pendidikan Matematika UGRIS. Bagaimana pengaruh hoax pada kesehatan mental di tengah pandemi? Aduh, nggak usah hoax aja, kita udah pusing kan ya dengan berita-berita itu. Nggak usah hoax deh. Oke, berita ini kok mengerikan ya. Berita ini kok memunculkan cemas ya. Itu berita yang wajar. Apalagi dengan hoax. Oke, tambahlah kita menjadi lebih pusing, lebih nggak sehat mental kita, lebih merasa cemas, lebih nggak tenang ya, lebih nggak jenak mau ngapa-ngapain. Mau keluar aja, aduh, ini virus lagi bertebaran nggak ya? Bisa jadi itu terjadi kan? Maka teman-teman, pinter-pinter menyaring. Udah dapat berita, cross check dulu dong dengan yang lainnya. Cari di mesin peramban yang lain gitu, berita ini bener nggak? Atau jangan-jangan yang beritain cuma satu ini. Nah, cari tahu. Supaya kamu bisa membedakan yang mana yang hoax, yang mana yang enggak. Kalau tahu udah hoax, ya udah singkirin aja, nggak usah deket-deket dengan berita itu. Kalau mau diterusin, aduh nanti Bu Desi harus siap-siap banyak nerima klien dong ya. Oke, ayo sehatkan dirimu, kita saling menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, selanjutnya di sini dari Melia, dari Pendidikan Matematika UGRIS lagi nih. Selama masa COVID, saya sering terbangun di tengah malam dan suasana hati cepat berubah saat sedang PMS.
Menurut Ibu, kedua masalah tersebut dikarenakan ada sedikit gangguan mental yang jarang kemana-mana karena parno dengan COVID atau ada penyebab lainnya. PMS dan perempuan. Rasanya gimana? Nggak nyaman. Oke. Ketika PMS, tubuhmu itu semua hormon itu mulai ada perubahan. Akhirnya ngefek juga ke kondisi fisikmu, ke kondisi psikologismu. Siapa orang yang bisa tetap tenang sepenuhnya sih ketika tubuhnya nggak nyaman? Kan nggak juga ya. Nah, maka di sini kita kenali dulu. Kamu mulai mudah berubah suasana hatinya. Ini cuma waktu PMS selama pandemik ini atau sebelumnya juga sudah terjadi? Kalau sebelumnya sudah terjadi, berarti PMS ini yang memberikan kontribusi lebih banyak pada kondisi nggak nyamanmu dibandingkan karena COVID-nya. Ya. Tapi kalau terjadinya cuma pas setelah COVID ini, Bu, gimana dong? Nah, berarti di sini ada sesuatu yang memang kamu tekan selama ini, yang kamu umpetin, nggak kamu bicarakan atau nggak kamu bagikan dengan orang lain. Ada kecemasan-kecemasan yang kamu berusaha keep sendiri. Teman-teman, semua emosi yang kita rasakan itu perlu kita ekspresikan secara proporsional. Berarti nanti marah-marah sendiri loh ya di pinggir jalan gitu, enggak. Kita komunikasikan secara proporsional di sini. Jadi nanti teman-teman tetap bisa rilis, kita sadari bahwa emosi itu ada, kita ekspresikan sewajarnya. Nah, setelah itu, karena kalau setelah itu nanti baru kita akan bisa lebih tenang. Karena kalau kita simpan aja, munculnya ke alam bawah sadar kita. Akhirnya mimpinya jadi nggak enak, tengah malam menjadi horor bagi kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fitri Handayani, Unisula. Di tengah pandemi ini, banyak stresor yang membuat mahasiswa stres seperti disibukkan dengan tugas yang literasi tidak didapatkan di perpustakaan. Itu satu. Yang kedua, hubungan pasangan yang merenggang karena LDR. Stresor itu jadi memicu banyak emosi lah ya. Padahal Mbak Fitri ini sudah nonton film, tapi kok ya nggak efektif ya? Ya Mbak Fitri, ketika kita mengalami masalah itu, kalau orang psikologi mengatakan, secara nggak sadar, pasti kita akan melakukan yang namanya coping stress, atau menghadapi stres. Menghadapi stres sendiri, ini ada yang satu, menghadapi secara langsung, yang kedua, kemudian mulai menghindar. Nah, tentunya kita menghadapinya dalam menghadapi secara langsung. Nah, menghadapi secara langsungnya ini juga ada yang kita redakan dulu emosi kita, emotional focus coping. Ada juga yang problem focus coping. Kita langsung selesaiin masalah itu. Cara nonton film, itu kan bikin harapan kita bikin lebih rileks gitu kan. Kita lebih tenang, kita lebih santai dulu, baru kita nanti menyelesaikan masalahnya. Cara yang Mbak lakukan itu namanya emotional focus coping. Biasanya kalau udah rileks, kita bisa kemudian menyelesaikan masalah kita. Nah, tapi jangan sampai nih setelah kita rileks nonton film, masalahnya biarin aja. Ya nggak akan selesai. Apalagi nih Mbak udah merasakan bahwa nggak efektif. Artinya, Mbak Fitri mengevaluasi diri Mbak Fitri. Saya nggak nyaman pakai cara ini. Cara ini nggak pas buat saya. Oke, nah Mbak Fitri, maka kalau ketika ketemu masalah ini tentang misalnya tugas yang literasinya terbatas, setelah tadi nonton film, ya, kemudian jangan lupa kemudian cari ke mesin peramban. Ada nggak e-book yang bisa menunjang? Ada nggak jurnal-jurnal yang bisa menunjang? Kanan kiri kita ada nggak punya buku yang bisa dipinjam? Ya, literatur yang terbatas sekarang di perpustakaan sekarang sudah banyak terbantu dengan e-book. Kalau e-book memang masih berbayar, kita masih belum bisa, coba cari link-linknya atau gunakan jurnal. Saya rasa itu kan bisa membantu juga. Jika tidak pun sekarang perpustakaan sudah mulai buka ya, sehingga nanti bisa mencari layanan yang melalui daringnya. Nah, permasalahan kedua adalah tentang LDR. Oke, Mbak Fitri ini LDR dengan pasangan karena apa? Memang karena pekerjaan, karena kuliah yang terpisah, atau karena pandemiknya? Kalau karena pandemiknya berarti sama seperti tadi,
Udah biasa lari, tiba-tiba suruh ngerem. Kaget dua belah pihak. Nah, maka nanti supaya hubungannya tetap baik, saling melibatkan pasangan dalam keseharian kita. Nggak perlu kok kemudian, "Kamu lagi ngapain? Udah makan belum? Udah mandi belum?" Itu nanti jadinya sehari 2 hari betah, 3 hari 4 hari betah, seminggu bablas gitu ya. Kemudian nanti jadi konflik satu persatu, karena kemudian udah merasa, "Kenapa saya harus laporan ke kamu?" Padahal maksud kita bukan seperti itu. Nah, maka libatkan pasangan ke keseharianmu, caranya gimana? Saya Mbak Fitri nih, eee, "Beb, ini tadi aku habis kuliah ini. Tadi, dosennya ngasih kayak gini, kita sempat nonton YouTube yang kayak gini-gini nih. Oke, gimana kalau" eee, terus temenku ada yang nanya kayak gini nih, kamu sambil ceritakan temenmu tuh yang mana, terus seperti apa. Atau kemudian ketika kamu pas makan, ini aku makan nih ya, aku makan nih, yuk kita makan bareng yuk, sama-sama bikin mie instan, kita makan bareng, dia makan di rumahnya, kamu makan di rumah sini," gitu kan. Nah, tapi seenggaknya itu jadi ada keterlibatan dan kebersamaan yang masih tetap terjalin. Coba diciptain itu dulu ya, siapa tahu bisa memperbaiki. Ya nggak cuma sekedar laporan, "Sudah, aku sudah ini." Oke, itu membebani aja. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah dari Hartono, Pendidikan Matematika UPGRIS, bagaimana mengatasi insecure dan kekhawatiran berlebih di kuliah maupun di lingkungan di saat pandemi seperti ini? Insecure itu muncul dari rasa terancam di diri kita. Kita ngerasa takut, lingkungan kita itu membahayakan bagi diri kita, itu yang kita rasakan. Nah, ngatasinya gimana supaya nggak berlebihan? Cari data, ya. Kenali benar-benar sumbernya ada di mana, kemudian cari data. Misalnya gini, cari datanya kayak gimana? Saya khawatir nanti kuliah saya nggak optimal. Oke, cari data ke dosenmu, apakah kemudian nilai-nilai tugasmu selama ini juga nggak optimal. Ya, itu kan juga cari data kan? Nah, kemudian ngerasa insecure lagi, kemudian saya khawatir kalau saya nggak lulus. Oke, Hartono ngerti syarat lulus itu apa aja kan? Cross check lagi deh, udah kamu kerjain belum, udah kamu penuhin belum? Nah, kalau kemudian khawatirnya itu adalah menjadi tidak tuntas, gini Mas Hartono, pandemik ini berdampak pada semua aspek, termasuk aspek pendidikan. Kita semua beradaptasi, maka untuk semester ini kayaknya ketidaktuntasan itu terjadi pada semua tingkatan. Kamu nggak sendirian, maka yang mulai semester ini, yuk kita kejar lagi supaya kita punya pengetahuan yang lebih lengkap. Ini akan bisa mengurangi insecure berlebih di perkuliahan. Nah, insecure di lingkungan, kemudian misalnya PHK semakin meningkat, cari data dulu, lapangan pekerjaan yang muncul di masa pandemi itu apa aja, apa yang diperlukan, kemudian penuhi dirimu, lengkapi dirimu dengan kemampuan-kemampuan itu. Ya. Oke, kalau insecure letaknya ada di perasaan, ada di pikiran kita, maka kita perlu sesuatu yang objektif untuk mengatasi. Kemudian pertanyaan lagi dari Himis Zakaria, apakah orang gemuk rentan mengalami gangguan kesehatan mental di saat pandemi? Ya, karena ini berkaitan dengan kesehatan fisiknya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran fungsi jantung saya bagus nggak, fungsi ginjal saya bagus nggak, fungsi hati saya bagus nggak, pernafasan saya gimana. Padahal kalau nggak fit itu nanti COVID lebih mudah untuk menyerang. Nah, itu akhirnya kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul lebih dominan dibandingkan solusinya, maka saya bisa apa? Akhirnya lebih rentan pada gangguan kesehatan mental. Oke, pertanyaan dari Raka Siwi. Selama WFH, kegiatan di luar itu menurun drastis dan remaja ini cenderung overthinking. Bagaimana menghindari overthinking dengan mengontrol emosi kami dengan baik? Oke, cara menghindari overthinking ya. Oke, mencari jati diri, iya benar, salah satunya adalah overthinking, benar. Remaja itu mulai memikirkan sesuatu di luar dirinya. Memikirkan lingkungannya, memikirkan keluarganya, lingkungannya.
sistem pendidikan, sistem pekerjaan itu mulai sudah dipikirkan. Itu hal yang bagus. Nah, biar nggak overthinking, maka kita juga perlu batasi dulu nih. Yang saya pikirkan sekarang ini datanya apa ya? Ada nggak datanya? Misalnya kemudian overthinking dengan banyaknya PHK. Aduh, PHK di mana-mana. Aku nanti masih kebagian dunia kerja nggak? Cari data dong. PHK itu berapa banyak, kemudian setelah PHK mereka ini kemudian bagaimana, apa saja usaha yang mereka lakukan. Oh, ternyata ketika sudah PHK kemudian beralih pekerjaan. Memang penghasilannya belum sesuai dengan yang semula, tapi ada pemasukan. Artinya tetap ada jalan dari segala kesulitan itu. Maka teman-teman juga mulai berpikir juga, ketika saya menemukan kesulitan, berarti juga ada solusinya. Ya, overthinking itu maka bisa kita minimalisir. Fokus pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, boleh memikirkan kanan kiri sambil kita lihat ke kemampuan kita sanggup nggak untuk menghandle itu. Kalau kita sanggup, kita boleh berkontribusi ke dalam lingkungan kita. Karena dengan berkontribusi itu sebenarnya kita justru lebih bersemangat. Ya. Tapi ketika itu sudah membebanimu, oke, stop. Kita harus ngerti batasan kita. Pertanyaan dari Emma, bagaimana tips mengatasi rasa khawatir ketika mahasiswa semester tua gitu ya, menghadapi persiapan skripsi, rangkaian magang, dan KKN, dan lain-lain, padahal kuliah itu nggak optimal dan minim pengalaman. Ya sih, bahwa kuliah semester ini itu kayaknya menjadi kurang optimal ya. Tapi kamu tahu nggak, Emma? Ini dialami oleh semua teman-teman mahasiswa di dunia. Kenapa? Pandemik ini baru pertama kali kita alami di era ini. Semua orang mengalaminya, semua orang sedang menyesuaikan. Ya, sedang mencari bentuk. Maka, akeh bolone, Emma. Banyak temennya. Maka kita punya banyak teman. Nah, karena kita udah punya banyak teman, ayo saling bergandeng tangan, ya, mencari lagi, kita bagaimana ya supaya kita tetap bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dengan keterbatasan kita. Saling menguatkan, saling berbagi informasi, saling menguatkan, itu yang bisa kita lakukan. Di sini. Nah, maka mengatasi rasa khawatirnya, yakinlah bahwa setiap kegiatan itu punya waktunya masing-masing. Tugas kita adalah mengatur supaya kita bisa optimal di kegiatan-kegiatan itu. Sebelum kita masuk kegiatan itu, cari tahu apa yang harus saya persiapkan sehingga saya bisa curi start. Saya bisa memulai membekali diri saya semenjak sekarang. Ya. Kalau kamu sudah punya bekal, kamu merasa kompeten, saya yakin rasa khawatirmu akan berkurang. Nah, pertanyaan lagi nih, gimana biar orang tua ngerti sih kalau anaknya ini lagi stres? Orang tua, mbok jadilah pendengar, penyemangat belajar, dan tidak menganggap yang saya jalani itu hal-hal yang remeh, gitu kan. Ada pertanyaan seperti itu. Setidaknya tanyalah pada saya tentang perasaan saya atau kesulitan saya selama kuliah online. Bagaimana caranya, Bu, supaya orang tua saya tahu? Oke. Era pandemi ini terjadi di masanya Ratna. Di masanya Bapak Ibu nggak terjadi. Sehingga beliau-beliau nggak pernah mengalami dan nggak bisa membayangkan apa aja tantangan yang kita jalani. Akibatnya ya beliau berpikir bahwa semuanya itu baik-baik aja kok, biasa aja lah. Padahal bagi kita yang jalani, ampun deh ya, kuota habis, kalau bingung nggak bisa langsung tanya, diskusi terbatas, semuanya numpuk jadi satu. Dan di saat kayak gini, kita pengennya orang tua dengerin, nyemangatin. Nah, tapi faktanya karena mereka nggak mengalami, beliau nggak ngalami, beliau nggak ngerti. Pengen orang tua ngerti yang kamu alami, jalan adalah kamu yang menceritakan. Kamu yang berbagi kisah ke beliau, Bu, Pak, ternyata kalau kuliah daring itu kayak gini loh. Wah, energinya tuh habis di sini. Kemudian ini butuh kayak gini. Pertanyaannya
Jadinya nggak selesai-selesai ini pertanyaan diskusi, karena kemudian teman-teman jadi semangat, tapi efeknya kuliah tugasnya juga jadi banyak. Gimana ya Pak, Bu, kalau kayak gini? Bapak Ibu menjawab, "Ya wes sabar, ya wes dilakoni wae." Gini, itu bukan berarti Bapak Ibumu nggak ngerti kamu, nggak nyemangatin kamu. Tapi beliau ngertinya adalah bahasa menyemangati itu adalah dengan mengajarkan kamu, meminta kamu untuk sabar, ya sudah dijalani. Nah, karena bisa jadi Bapak Ibu tidak mempelajari tentang BK, tentang psikologi gitu ya, nggak belajar tentang, rumitnya pendidikan matematika atau challenge di pendidikan matematika. Oke, apapun responnya, oh iya, kita sadari juga keterbatasan orang tua kita untuk, eee, menyampaikan sesuatu secara verbal, secara kalimat, ya. Tapi kamu perlu kok untuk menyampaikan ke orang tuamu bahwa, "Bu, Pak saya mengalami ini." Kalau kamu butuh banget didukung, kamu boleh mengatakan, "Bu, ya aku ki dingerteni, nggak masalah, ya. Bu, aku tuh nanti kalau saya belum bisa bantuin, ini karena saya tuh bukan main HP, ini tuh saya lagi ngerjain. Kamu katakan saja." Nah, kalau bapak ibumu kemudian marah, anak diberitahu kok jawab gitu, oke, itu saatnya kita untuk diam. Minimal kita sudah menyampaikan. Dan percayalah bapak ibumu tuh nanti ketika malamnya atau kemudian sudah jeda waktu, beliau akan memikirkan kembali tentang apa yang dikatakan oleh anaknya. Semangat ya Ratna ya. Jadikan itu challenge. Ya, kalau kamu nggak bisa, kemudian masih orang tua nggak mau ngerti lagi, kamu ciptain bahagia versimu Ratna. Bahagia versimu apa? Saya akan membuktikan ke orang tua saya bahwa saya survive dan saya bisa berprestasi meskipun di tengah pandemik ini. Kalau kamu sudah mencapai itu, bisa kelihatan, pasti saya yakin kamu akan lebih bahagia, kamu lebih senang ya, bisa tetap berprestasi, akhirnya kamu akan juga terbantu stresnya, terbantu mengelola stresnya. Oke, nah ini pertanyaan dari Nur Siti Aisyah, bagaimana kemudian kembali bersemangat dan berkarya kreatif serta inovatif seperti saat serta dapat berdiskusi selayaknya bertemu offline. Dan bagaimana solusi ketika mahasiswa merasa boring saat kuliah dengan situasi keluarga yang broken? Mbak Aisyah, setiap pintu yang kamu lewati, rumah yang kamu lewati, di dalamnya itu mengandung konflik. Mereka punya konfliknya masing-masing. Cuman kadarnya berbeda. Yang satu konfliknya berat, yang satu sedang, satu konfliknya di ranah yang lain. Tapi mereka punya masalahnya masing-masing. Nggak ada keluarga yang sempurna. Dan ketika kita dipertemukan dengan keluarga yang broken, yang bisa kita lakukan adalah, oke, terima bahwa kondisi keluarga saya berbeda dari keluarga teman saya. Maka saya punya tantangan yang lebih besar dibandingkan teman-teman saya. Nah, agar saya bisa bersemangat kembali, kemudian kreatif, dan nggak boring kuliahnya, maka punyai target. Buat target, ya Mbak Aisyah ya. Buat target, apa yang mau saya capai dalam 6 bulan ini. Taruhlah kita nggak ngerti kapan pandemi selesai, tapi kita tetap buat target buat diri kita. Selama 6 bulan ke depan, saya mau bikin apa? Ya, selama 6 bulan ke depan saya mau bikin apa, itu kita yang bikin. Kita bikin target-target itu, maka teman-teman akan lebih bersemangat untuk mencapainya. Di sini dari tadi target mulu, bikin target melulu. Iya, karena ketika kamu bikin target, kamu bikin tujuan, kamu mau sesuatu yang dicapai, itu penumbukan endorfin dari dirimu. Endorfin ini apa tuh? Hormon bahagia, Cah. Nah, jadi teman-teman ini, oh sorry, saya kebiasaan manggil Cah ya di teman-teman supaya lebih akrab gitu maksudnya. Oke, nah hormon endorfin ini yang membuat kita mau bergerak, bergerak, dan bergerak. Bahagia. Kita bisa menerima kondisi yang ada. Kita bisa menjadi lebih lerem, lebih tenang. Oke, Aisyah, jadi bikin target, kamu mau ngapain aja 6 bulan ini, capaianmu mau apa, kemudian di breakdown jadi target jangka pendek, kemudian pastikan kamu akan mengupayakan target-targetmu itu. Baik, pertanyaan terakhir dari Bayu, kan ini selama pandemi banyak anak kecil dan remaja nggak boleh keluar dari rumah. Bagaimana cara agar tidak mengganggu mentalnya atau rasa percaya diri pada anak bila perlakuan tersebut diterapkan? Cara yang pertama adalah gini Mas Bayu, bikin dulu, samakan dulu persepsi di keluarga. Kenapa sih saya nggak boleh keluar rumah?
Apa yang mau saya capai dengan perilaku saya tetap ada di rumah aja, ya. Kemudian dikomunikasikan bahwa ketika kita di rumah saja, itu bukan berarti kemudian kita nggak ngapa-ngapain, ya. Kita tetap beraktivitas seperti normal, hanya menjadi waktunya lebih singkat, ruangnya lebih terbatas, dan juga punya protokol-protokol baru yang kita sesuaikan. Nah, karena kita tetap punya kegiatan biasa, maka jangan dihilangkan juga kebiasaan-kebiasaan baiknya, kebiasaan baik untuk mengapresiasi orang lain. Misalnya adikmu, pakai itu kan, apa namanya, ambil gelas plastik tuh, ambil gelas plastik disusun, "Mas atau Bapak, aku berhasil nih bikin menara. Ini menaraku, ini menara ini nanti untuk, perlindungan ketika diserang sama penjahat nih." Nah, supaya anak ini tetap percaya diri, maka yuk kita apresiasi usahanya. "Wah, kamu sudah berusaha ya." Tentunya menyusun, menjadi kastil itu, jadi benteng itu nggak hal yang mudah, kamu butuh untuk konsentrasi. Kamu sudah bisa loh fokus. Ketika anak-anak dapat feedback seperti itu, maka mereka akan tetap pede bahwa, "Hei, aku ternyata tetap bisa menguasai sesuatu ya, walaupun aku di rumah aja." Nah, ini untuk memunculkan rasa percaya diri pada anak. Terus nanti kalau anak-anak sudah bosan gimana? Kreasikan, aktivitas-aktivitas bagi anak, aktivitas-aktivitas bagi remaja. Biasanya makan di dalam rumah, teman-teman boleh kok makannya itu kemudian di luar rumah, di teras, di-setting jadi kayak restoran, kayak kafe, kemudian hadirkan suasana kafe, kita makan di luar. Ini kita namanya makan di luar, benar-benar di luar rumah gitu kan ya, dengan situasi yang kita inginkan. Boleh berkreasi di situ. Bosan, belajarnya di kamar aja, oke naik ke genteng gitu ya, bisa. Kalau kemudian ada balkon gitu ya, ke teman-teman bisa di situ. Bikin kreasi, kemudian, bosen lagi nih aktivitas mau ngapain gitu. Bikinlah yang, desain rumah, desain desain kamarnya diubah-ubah gitu ya. Nggak harus beli, pakai yang udah ada. Cuman dirubah letaknya aja bisa memberikan energi yang berbeda lagi. Nah, saya rasa pertanyaannya 16 itu sudah terjawab ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kemudian teman-teman masih ngerasa ada yang mau diskusikan, boleh kok kita diskusikan lagi. Baik teman-teman, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ada 16 atau 18 tadi ya, sudah Bu Desi jawab. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan lah ke teman-teman. Kalau masih ada lagi yang, "Bu, saya masih mau diskusi lagi nih, saya kayaknya nggak pas dengan jawaban Bu Desi." Oke, boleh nanti nge-DM ke teman-teman BEM FPMI Pati atau kemudian DM ke Instagramnya Bu Desi, @desimaulia, ya, DESIMAULIA. Teman-teman bisa di sana, bisa tinggalkan DM, nanti kita bisa diskusi, ya. Oke, thank you teman-teman, tetap sehat. Ketika kita tidak bisa merubah situasi di sekitar kita, maka kita yang akan mengubah diri kita. Merubah cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara berperilaku kita. Tetap sehat dan terus bahagia apapun yang terjadi, ya. Dan terus kita menjadi survivor dan pemenang di masa pandemik ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.